kita kedatangan tamu. Tanggung jawab. Ya, ini mungkin pertama kita akan coba lakukan diskusi tentang hukum ya Pak. Mudah-mudahan nanti berlanjut berseri dan Pak Wi mungkin juga kita akan undang di beberapa isu-isu terkini mungkin formatnya. Tapi kita coba bicara tentang profesi hukum dulu Pak ini. Saya lihat Pak Wi itu salah satu representasi alumni Fakultas Hukum yang boleh dibilang menempati posisi mapan lah. Sebelumnya pernah jadi dirjen, sekarang jadi dosen. Saya mungkin malah justru ingin tanya dulu ini Pak. Dulu mungkin di SMA itu IPA atau IPS atau sudah ada dulu? SMA saya waktu itu SOS ya, belum IPA, IPS, Paspal, SOS, BUD gitu ininya. Sekarang ya IPA, IPS ya. Saya dari SOS. Iya, karena kita agak beda generasi. Bertemu baru. Nah, berarti oke lah, masih agak linear. Tapi taruhlah gini, jurusan sosial itu agak banyak kan Pak? Iya. Ada psikologi, ada mungkin ilmu politik, ada sosiologi dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya Pak, kenapa ilmu hukum pilihannya waktu itu? Ya, pertama mungkin Pak Rizal, saya ingin sampaikan bahwa saya itu orang kampung gitu. Ya, SMA pada waktu itu saya hanya satu-satunya SMA. Ya, jadi belum ada SMA 1, SMA 2 gitu, Purbalingga. Satu-satunya SMA. Ada SMA lagi di Purwokerto, di apa, tapi di Purbalingga hanya ada satu. Dan pada waktu itu saya juga satu-satunya yang diterima di Gajah Mada dari satu lulusan itu. Nah, kenapa memang Fakultas Hukum? Saya memang pilihan pertamanya hukum, baru pilihan-pilihan yang lainnya bukan hukum. Jadi, tapi kalau pada waktu SMA saya sendiri juga belum persis ini mau kemana. Oh, jadi sebetulnya belum tahu juga? Belum tahu juga, tapi begitu mulai mendaftar itulah baru saya ya sudah, bismillah, saya pilih hukum. Tapi di awal-awal apa Pak yang tergambar ketika memilih prodi hukum pada waktu itu? Cerita orang itu kalau milih hukum harus siap menghafalkan pasal-pasal gitu ya. Ternyata setelah masuk tidak juga begitu sebagainya. Saya sebenarnya juga sudah takut bayangan gitu, menghafalkan pasal-pasal, tapi ternyata tidak sampai seperti itu. Oke, yang sering digelisahkan juga mahasiswa kan, sebetulnya selain memilih prodi tadi, kemudian mau jadi apa setelah lulus misalnya gitu. Nah, kalau kita tahu misalnya di prodi ilmu hukum dihadapkan banyak profesi lah. Kita kenal sekarang ada lawyer, ada segala macam. Tapi Pak Wi mengawali karir setelah Fakultas Hukum itu lebih ke pegawai negeri. Iya, kenapa jatuh pilihan ke pegawai negeri itu? Ya, pada waktu itu memang masih belum begitu menarik untuk bekerja di swasta. Ya, orang masih lebih terhormat menjadi PNS. Penghasilan pasti di PNS dibandingkan dengan di swasta. Dan lebih dilirik calon mertua juga ya? Ya, gitu ya. Dan memang kebetulan bapak saya, keluarga juga banyak PNS. Jadi karena lingkungan dan juga tadi masalah penghargaan, penghormatan itu masih lebih dihormati menjadi PNS. Akhirnya saya memilih PNS, berani ke Jakarta. Sampai bapak saya juga agak khawatir, gitu. Kenapa sih pilih Jakarta? Ya. Kalau pilih di sini saja di Purbalingga, pada waktu itu bapak saya masih pejabat di kabupaten. Kalau saya ikutin bapak ya saya jadi pegawai di kabupaten, sangat besar kansnya. Tapi saya
berjuang ke Jakarta dengan modal sendiri tanpa ada koneksi siapa-siapa, dan saya waktu itu tes ikut beberapa departemen, ada kementerian waktu itu departemen kehakiman, departemen dalam negeri, departemen luar negeri, termasuk juga dosen. Saya melamar juga di Unsud. Mas Rizal, saya sama sekali tidak ada gambaran pada waktu itu bisa jadi dirjen, bisa jadi eselon 1, sama sekali tidak ada. Pokoknya niatnya kerja saja, kerja dengan baik, gitu ya. Dan ya ternyata tadi prinsip kerja dengan baik itu akhirnya tidak tergantung pada siapapun pimpinannya. Ya, menteri mau siapapun, kalau kita memang niatnya bekerja dengan baik, itu pasti insya Allah akan dipercaya oleh pimpinan. Tapi itu mungkin zaman dulu. Ya, beda zaman sekarang. Zaman sekarang tidak hanya cukup kerja dengan baik, tapi juga harus kenal dengan baik, begitulah intinya. Jadi itu 83 saya masuk pertama kali ditempatkan di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Posisinya sebagai apa pertama kali? Posisinya ya staf, karena memang baru ya staf. Alhamdulillah tahun 84-85 itu saya disekolahkan, dikursuskan. Ya, yang pada waktu itu seangkatan saya itu sudah cukup senior semua, saya yang paling muda. Disekolahkan yang pada waktu itu namanya Wetscheving di Belanda. Saya pada waktu itu menjadi peserta yang termuda, gitu ya, diberangkatkan juga termuda, belum nikah, gitu ya. Dan dari situlah saya mulai menekuni bidang yang mungkin lebih dari separuh karir saya itu di situ, menjadi bergelut dengan masalah perancangan peraturan perundang-undangan. Oke, tapi yang menarik ini Pak, saya nggak tahu persisnya ya, waktu di Departemen Kehakiman, deskripsi tugas apalagi awal-awal staf. Salah satu kegelisahan mahasiswa Fakultas Hukum itu ketika setelah lulus juga kadang ada gap antara apa yang dipelajari di kampus, kok kayaknya nggak kepake juga sih sebetulnya di dunia kerja. Memang betul, ya. Jangan berharap bahwa setelah sarjana hukum itu terus menjadi orang yang paling tahu di situ, ya. Bahkan tadi kadang ya kita bekerja apa saja, ya. Saya waktu itu bekerja di DPR terkait dengan membahas rancangan undang-undang, juga bekerja dari saya mengumpulkan dokumen-dokumen, memfotokopi dokumen-dokumen, mengetik norma-norma yang diusulkan, segala macam pokoknya saya kerjakan. Dan saya juga tidak mengeluh, gitu ya. Saya kerjakan saja dengan senang, gitu ya. Pimpinan saya kadang kita kerja seperti cuma agak lebar sedikit dari ruangan ini. Ada waktu itu Pak Menteri Ismail Saleh, ada Pak Dirjen saya pada waktu itu Pak Saleh Baharis, gitu ya. Saya menyiapkan dokumen-dokumen, Pak Saleh Baharis duduk di meja, Pak Menteri di sini, gitu ya. Saya kerjakan saja, ya, sampai malam apa. Ya, saya juga tidak menyangka bahwa selevel saya pada waktu itu bisa bersama-sama bekerja dengan Menteri Hukum dan HAM yang waktu itu jauh betul dari level saya, ya, dengan Pak Dirjen yang pada waktu itu orang dekatnya Pak Ismail Saleh, gitu ya. Tapi itu menjadi pembelajaran bagi saya untuk tadi
bekerja dengan baik, pasti pimpinan akan melihat apa yang dikerjakan oleh. Kalau penting nggak apa-apa Pak, diangkat dulu. Enggak, ini nggak ada namanya, berarti nggak penting. Oke, menjadi staf di awal. Kemudian kalau ya di birokrat itu pasti kan agak kayak jadi inceran lah begitu, Iya. jabatan-jabatan gitu. Pertama kali menjabat kemudian jadi apa Pak? Saya itu tidak selancar seperti yang dibayangkan orang. Pada waktu saya sebagai perancang, itu memang pada waktu itu diplot, termasuk saya, ada beberapa orang yang menjadi fungsional perancang. Oh, fungsional. Iya, ya, Fungsional. yang disebut legislatif drafter itu. Hmm. Nah, perjuangannya pada waktu itu adalah menghasilkan, menggolkan tadi fungsional perancang. Pada waktu itu untuk fungsional perancang tidak gampang seperti sekarang, ya. Nah, cukup lama perjuangan saya, ya, sampai saya kalau dulu kan 3D, ya, golongan 3D, tidak menjabat apa-apa, mentok. Saya sudah 3D, ya, tapi karena diplot sebagai perancang, bukan menjabat, akhirnya saya agak terhambat untuk bisa naik ke 4A. Tapi alhamdulillah saya pada waktu itu ambil S2. Ada persyaratan boleh naik menjadi 4A meskipun tidak menduduki jabatan asal S2. Nah, S2 itu saya manfaatkan untuk naik ke 4A. Nah, baru setelah itu 4A gitu ya, mungkin pimpinan memikirkan gitu ya, oh ini kayaknya jabatan fungsional nggak bisa lahir-lahir. Saya sudah 4A, ya, 4A itu mestinya sudah harus menduduki eselon 3 pada waktu itu, ya. Saya belum. Nah, akhirnya pada waktu itu pimpinan saya Pak Saleh Baharis itu, dan waktu itu direktur saya Prof. Bagirmanan, ya, mengusulkan agar saya menjadi eselon 3 Kasubdit tanpa melalui eselon 4 loncat, ya, ini. Itu yang membuat saya jadi tertolong tadi. Kalau enggak misalnya harus urut kacang sampai ke eselon 4 dulu, saya bakalan lama. Ya, tapi ini loncat ke eselon 3 dan memang orang pada oh ini tanpa eselon 4 bisa gitu. Pada waktu itu justru juga usulan dari dirjen saya pada waktu itu Pak Saleh Baharis ke Pak Sekjen, katakan yang bersangkutan belum pernah menduduki eselon 4. Bolak-balik saya juga tidak pernah seperti sekarang harus sowan dulu gitu, tidak. Biarkan saja pimpinan saya yang menyelesaikan itu. Setelah ada disposisi dari Sekjen menyatakan yang bersangkutan belum eselon 4, terus Pak Dirjen, Pak Saleh Baharis menyatakan yang bersangkutan sudah S2. Setelah Kasubdit, saya berpikir saya harus sekolah lagi. Saya ambil S3. Ya, jadi S2 saya di Unpad, S3 saya di UI, tetap saja saya fokus pada hukum tata negara. Ya, yang mahasiswa sekarang juga kayaknya peminatan terhadap HTN itu kurang, ya, kurang, karena selalu Pak nanti Nah ini mungkin sekaligus kerjanya apa gitu loh. Mungkin sekaligus bisa disampaikan Pak. Iya. Apa kira-kira menariknya? Ternyata sangat menarik. Ya, saya sudah sampaikan pada mahasiswa juga, justru HTN itu sangat menarik. Kalau Anda mau bikin skripsi, tesis apa, topiknya sangat luas. Ya, lebih luas dari bisnis, dari perdata, dari pidana gitu ya. Dan ilmunya kadang-kadang antara praktek dan lapangan cepat sekali. Praktek dan teori
dinamis sekali. Oke, sebelum ke dosen nih Pak, saya masih penasaran kalau di pejabat tadi. Jadi setelah Kasubdit kemudian naik. Setelah Kasubdit saya selesai S3, ya. S3 saya selesai 2003. 2004 saya diangkat menjadi direktur. Waktu itu direktur yang kelihatannya memang susah mencari orangnya. Namanya Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Nah, begitu, makanya ada ini juga, karena pada waktu itu juga ada persyaratan tidak tertulis di Kementerian Hukum dan HAM, di Departemen Kehakiman pada waktu itu, untuk dari golongan 3 ke golongan eselon 3 ke eselon 2 itu harus ke daerah dulu, ke Kanwil ditempatkan. Saya alhamdulillah tidak ditempatkan di Kanwil. Jadi dapat jalur spesial. Dapat jalur tol. Itu karena sekolah, Pak Riza. Karena sekolah. Karena sekolah. Karena saya tidak punya siapa-siapa di kementerian. Ya, karena sekolah dan tadi kerja dengan baik. Jadi tadi siapapun pimpinannya, ganti pimpinan, saya alhamdulillah dipakai oleh pimpinan. Jadi itu sekaligus mematahkan mitos bahwa jabatan-jabatan diisi karena ada pengaruh yang kita kenal gitu. Ya, itu zaman dulu memang masih ada juga yang kenal-kenal, tapi ada juga yang karena koneksi, tapi ada juga yang murni. Gitu. Yang murni ini yang memang tidak banyak. Gitu. Saya terus terang tidak punya siapa-siapa di kementerian, tapi karena tadi siapapun pemimpin saya, mudah-mudahan melihat saya karena pekerjaan, bukan karena saya dekat dengan Pak Dirjen, dengan Menteri, tapi karena pekerjaan gitu. Ya. Jadi setelah direktur tadi tempatnya sulit, sampai mau mencari ganti saja sulit. Jadi saya menjadi direktur di satu tempat itu 6 tahun karena sulit mencari penggantinya, gitu ya. Nah, setelah direktur saya diusulkan menjadi eselon 1 Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Ya, kalau dulu tadi Direktur Harmonisasi di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, terus saya kembali ke tempat semula, ke BPHN lagi, menjadi kepala di sana. Berjalan 4 tahun, saya diminta untuk mengisi jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Itu pun juga karena pada waktu itu cukup lama begitu ya proses untuk pengisian jabatan Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Pada waktu itu sudah mulai ada open bidding. Jadi dilelang. Iya, dilelang. Untuk jabatan itu dilelang. Saya diminta untuk ikut lelang di situ. Saya katakan saya Pak Menteri gitu, Pak Menteri langsung. Pak Menteri, saya tidak akan ikut lelang kalau memang Pak Menteri menugaskannya untuk ikut lelang. Loh, kenapa Pak? Saya kepala BPHN sudah eselon 1 pertama. Kemudian kedua, saya di BPHN pada waktu itu masih banyak utang pekerjaan. Ya. Jadi kalau memang mau lelang, saya tidak ikut. Kecuali kalau Pak Menteri menugaskan saya langsung jadi dirjen, saya siap. Saya begitu saja, saya siap. Menarik. Terus akhirnya memang proses lelang terjadi tanpa saya ikut. Ya, terpilih 2 orang. Ya, terpilih 2 orang, tapi antara wamen pada waktu itu dan menteri beda pilihan. Beda pilihan. Menteri maunya A, wamen maunya B. Ya, sampai lama ini tidak selesai. Ya. Akhirnya
berdua sepakat, mungkin setelah bicara, sayalah yang jadi penengah. Saya diundang, dipanggil oleh Pak Menteri dan Pak Wamen di depan ini, sudah Pak Wi, ini jalan tengah ya. Pak Wi jadi Dirjen Peraturan Perundang-undangan, terus yang ini menggantikan Pak Wi di BPHN. Oh siap. Kalau sudah dari dulu begitu Pak, tidak akan berlarut-larut seperti ini. Berarti di Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Iya. Ya, ini ya boleh kita katakan juga mungkin jalur khusus juga ya Pak. Tapi memang agak beda itu. Iya. Jalur sebetulnya di situ jalur khususnya karena kita sering berhadapan dengan anggota DPR. Jadi ada enaknya, ada tidaknya. Ada enaknya karena kita dikenal sama DPR. Iya. Kalau pekerjaannya bagus, ini. Tapi kalau pekerjaannya tidak bagus, gitu ya, pasti dicela, diapa oleh anggota DPR. Pernah juga saya dilaporkan ke menteri pada waktu itu, ini Dirjen, pada waktu itu masih direktur, dilaporkan ke menteri bahwa saya macam-macam. Pada waktu itu Pak Menterinya Pak Hamid Awaludin bilang ke anggota DPR, ya Pak, itu perancang yang terbaik di Kumham, begitulah intinya. Itu cerita ininya. Jadi memang ya kita bekerja itu intinya ya harus fokus gitu ya. Kalau mungkin saya sudah pernah sampaikan pada mahasiswa, pertama mungkin fokus yang lebih kecil dulu. Katakan kalau Anda mau fokus di HTN, apa nih dulu? Bagian dari HTN yang lebih kecil. Kemudian setelah itu diperluas ke HTN yang luas. Kemudian setelah HTN dikuasai ke bidang hukum yang lain. Karena menjadi perancang itu memang harus menguasai tidak hanya HTN saja, tapi berbagai bidang ilmu, termasuk juga yang non hukum. Gitu. Oke, itu menarik. Ya. Sempat disangka pejabat yang macam-macam tadi. Nah memang jadi pejabat terutama ya di posisi-posisi tinggi itu godaannya gimana? Saya belum pernah jadi pejabat soalnya. Terus terang yang namanya di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan itu besar sekali godaannya. Godaannya. Iya, ibarat kalau mau merumuskan undang-undang, nih Wani Biro. Betul. Rumusannya begini, ya Wani Biro. Itu menjadi besar. Ya. Pernah terjadi pada waktu kasus pemerintah mau mengatur mengenai tembakau. Itu Pak Rizal yang namanya pengusaha rokok dari manapun datang ke ruangan saya. Kalau saya mau, apapun tinggal saya ngomong, itu dapat. Tapi alhamdulillah saya tidak seperti itu. Dan ini saya tanamkan pada anak-anak saya. Rezeki dari manapun, tapi jangan bermain yang seperti ini. Saya bilang, kalau Anda sampai berbuat seperti itu, Anda masuk neraka di paling dasar. Sampai seperti itu. Yang baik juga buat mahasiswa kita, saya pikir. Nah, tapi ya itu kasus yang sebetulnya penghapusan ayat. Penghapusan ayat. Oke. Hilangnya di mana itu? Ternyata bukan di kami, karena pada waktu itu kan rame. Ini Kumham, ini Seknek, gitu ya. Ternyata kami dikumpulkan di pemerintah, ya, di pemerintah sepakat bahwa kami tidak Kumham, Seknek juga tidak. Terus di mana? Itu mungkin bisa ditebak sendiri. Tapi yang jelas dokumen-dokumennya ada. Kami ditanya, ini Pak, dokumen-dokumennya ada, catatan-catatannya ada. Gitu ya. Jadi pas Pak Wi jadi dirjen waktu itu? Iya. Belum, masih direktur. Iya, masih direktur. Ya. Dan kasus-kasus semacam itu tidak hanya di
di kasus rokok saja, kasus tembakau Banyak. saja banyak. Makanya itu godaannya. Pak. Iya, godaannya. Betul. Jadi tadi wanipiro itu kalau kita tidak punya integritas, ya, etika dan moral yang tinggi, akan sangat mudah tergoda. Oke, tadi godaan. Godaan mungkin sekaligus tantangan juga. Tapi Ya, betul. saya coba ingin ini, apa namanya, mencari banyak perspektif tentang perubahan kondisi dan seterusnya. Kalau misalnya dulu mungkin tantangannya fakultas hukum atau mahasiswa yang lulus dari fakultas hukum itu kira-kira di apa gitu Pak. Kalau kita kan kenal sekarang misalnya ini era industri 4.0. Nah mungkin Pak Wi mengcapture masalah ini dulu, kira-kira tantangannya gimana, sekarang apa, dan kira-kira apa yang perlu diperkuat, itu kira-kira punya gambaran. Ya. Kalau sekarang dunia pekerjaan lebih terbuka, ya, tidak di sektor pemerintah, ya di sektor lain, atau mungkin wirausaha. Dari sisi penghasilannya, ya tidak jauh berbeda. Ya. Kalau dulu segmennya jelas gitu loh, hukum ya paling tadi, iya lawyer, pengacara aja dulu juga belum terlalu dilihat gitu ya. Setelah hakim dan mungkin belum hakim juga, jaksa, iya hakim juga dulu masih tidak, kalau dibilang kesejahteraannya masih rendah, tapi masalah perilakunya, attitude-nya lebih integritasnya lebih tinggi dibandingkan dengan sekarang. Kesejahteraan sudah tinggi tapi masih kurang juga gitu ya, dan akhirnya berbuat macam-macam. Kalau masalah kesejahteraan, penghasilan, orang pasti ada kurang, ya. Tapi ya itu tadi, kalau kita berangkatnya dari syukur gitu ya, bersyukur saya sudah menerima penghasilan yang ini gitu ya, cukup sudah. Ini kan orang nggak cukup terus mau. Nah ini saya ingin minta agar kita tidak hanya dituntut untuk masalah uang saja gitu ya, tapi nilai-nilai lain juga saya kira harus dipertimbangkan juga begitu. Kalau perubahan zaman tadi, apakah kemudian profesi-profesi hukum menurut Pak Wi ini akan terdisrupsi kalau bahasa kita sekarang? Di bidang-bidang tertentu sangat mungkin terdisrupsi. Kasus-kasus yang ringan, ya, yang tidak jelimet, saya kira bisa terdisrupsi. Ya, katakan nanti pelanggaran lalu lintas, tidak harus melalui sidang tapi bisa melalui komputer, karena itu sudah pasti, gitu ya. Pak Rizal melanggar lampu merah, sudah ada gambar rekamannya. Itu bisa diselesaikan melalui cara-cara yang tidak butuh hakim, tidak butuh pengacara. Iya, itu buktinya sudah lebih bisa terlihat. Tapi untuk kasus-kasus yang jelimet, berat, harus pembuktian, harus apalagi undang-undangnya memberikan persyaratan harus didampingi gitu ya, itu saya kira belum bisa terdisrupsi gitu. Jadi peluang sarjana hukum saya kira untuk terdisrupsi betul masih belum separah di bidang lain. Tapi untuk menghadapi itu kira-kira apa Pak yang perlu diupdate? Kalau yang diupdate tadi mungkin memang kita tidak lagi terkungkung pada ajaran-ajaran yang sifatnya masa lalu gitu ya, tapi kita juga terus mengikuti perkembangan terkini ya. Karena kalau tidak kita akan tergerus oleh perubahan itu sendiri, ya, terlindas oleh perubahan sendiri.
Oke, menarik. Nah gini Pak, Pak Pak Winnie saya pikir yang merepresentasikan dua profesi sekaligus, mulai dari PNS kemudian menjadi pejabat, terus kemudian sekarang menjadi dosen. Ya, ya. Nah, kenapa kemudian jadi Pak Winnie sekaligus bisa merepresentasikan dua profesi hukum sekaligus itu? Ya. Selain jadi praktisi, jadi akademisi. Iya. Saya memang rasanya usia 60 itu belum kalau melihat bukan dari usianya ya, tapi dari fisik dan juga kemampuannya, kok kayaknya masih belum saatnya pensiun. Ya. Jadi begitu saya menjelang usia 60, saya berusaha untuk bertransformasi gitu ya ke bidang lain. Pada waktu itu Menteri Sekjen sudah menawarkan saya untuk jabatan fungsional di Kementerian Hukum dan HAM, Widyaswara lah apa begitu. Saya tidak tertarik ke sana. Nah itu yang buat saya menarik. Ya, tidak tertarik ke sana. Di kementerian tetap juga ada nomenklatur jabatan yang artinya kalau alasan satu-satunya adalah misalnya menunda masa pensiun, tapi kenapa pilihan jatuh ada di? Ya, di dosen pertama saya bisa sharing pengetahuan ya dan pengalaman saya, yang saya kira mungkin kalau saya bandingkan antara dosen murni dengan yang praktisi itu agak beda. Saya kebetulan ya tidak menyombongkan diri gitu ya, orang yang ada di praktisi tapi juga belajar ilmu hukumnya, karena memang di perancangan itu harus update juga dengan pengetahuan itu. Jadi saya baca, saya ini ikuti perkembangan. Nah, dari situlah saya ingin tertarik, saya ingin menjadi dosen saja. Tidak hanya sekedar menambah usia pensiun sampai 65 gitu ya, tapi saya bisa menyumbangkan, men-sharing pengetahuan, pengalaman saya untuk generasi-generasi berikutnya. Kalau dilihat dari sisi kesejahteraan, penghasilan, itu memang jauh sekali. Saya hampir mau tanya, enak mana jadi pejabat atau jadi dosen? Jauh sekali. Di sini lebih pada pengabdian. Iya, pengabdian. Dan tadi niatnya saya sudah dari awal, saya di sini tidak cari duit, ya, tapi mengabdi untuk memperpanjang usia pensiun saya. Mudah-mudahan dengan ada kegiatan, ada mengajar, ada ikut penelitian, ikut pengabdian masyarakat, itu tidak menjadi pikun. Gitu. Dan kalau bagi saya lihatnya gini juga Pak. Oke, tadi alasan bukan hanya kemudian mengalihkan masa usia pensiun, karena Pak Uwi juga tadi produktif. Artinya ya nggak bisa dianggap dosen yang hanya karena mau usia pensiun juga kemudian jadi dosen. Iya, saya mungkin termasuk orang yang agak konsisten terhadap aturan, gitu ya. Jadi setelah menjadi dosen ya saya coba ikuti aturan, harus nulis artikel di jurnal saya ikuti, ya, harus ikut pengabdian masyarakat saya ikuti, harus ikut penelitian saya ikuti. Jadi ya meskipun ada rasa beratnya gitu ya, tapi saya ikuti, karena saya tidak mau nerabas aturan yang sudah mapan ada di tempat tertentu. Saya waktu masih menjadi pejabat, Pak Rizal, sudah banyak yang menawarkan untuk menjadi guru besar di universitas tertentu. Ya. Tapi saya tolak, saya merasa tidak enak. Jadi kalaupun katakan pada akhirnya nanti saya
mencapai guru besar Amin. ya karena mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, tidak karena tadi selama menjadi Tidak jalur pejabat khusus, tidak jalur khusus gitu loh. Ya. Oke. Baik, saya pikir menarik. Mungkin terima kasih Pak. Ya. Kita mungkin di lain sesi kita bisa diskusi tentang isu-isu yang happening tidak di aspek profesi hukum.